saya Ika Handayani dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan hasil perencanaan pembangunan pedesaan pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Desa Grogol. Wilayah geografis Desa Grogol termasuk dalam wilayah Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, dengan jarak 10 km dari pusat kota Jombang. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Cukir dan Desa Jatirejo. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bandung. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Mojojajar, Kecamatan Mojoarno. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mulurjo. Desa Grogol terbagi menjadi 6 wilayah dusun, memiliki jumlah penduduk 7.739 jiwa dengan luas lahan wilayah 374,565 hektometer, serta memiliki RT sebanyak 36 dan RW sebanyak 15. Desa Grogol memiliki 2 musim layaknya musim di Indonesia, yakni musim kemarau dan musim penghujan, yang tentunya sangat cocok untuk lahan pertanian dan bercocok tanam, seperti padi, jagung, ketela, ubi, kacang-kacangan, semangka, melon, dan berbagai macam sayuran. Dan fasilitas-fasilitas desa yang cukup untuk mewadahi dalam masyarakat ada misalnya seperti masjid, gereja, balai desa, polindes, pasar kecil, sekolah, lapangan, musola, dan TPQ. Kemudian, dari sini kita bisa melihat bahwasanya pola interaksi di Desa Grogol masuk dalam kategori solidaritas mekanik, serta mata pencaharian penduduk di Desa Grogol sebagian besar menjadi petani, tuan tanah yang mempunyai tanah tetapi disewakan, pedagang kecil, dan pengusaha kecil. Tahap yang pertama dalam proses perencanaan pembangunan pedesaan adalah social mapping. Desa Grogol terbagi menjadi 6 wilayah dusun: Dusun Dempok, Dusun Grogol, Dusun Bongsorejo, Dusun Sentanan, Dusun Tawar, dan Dusun Bogem. Terdapat 15 RW dan 36 RT dengan fasilitas umum yang cukup memadai seperti yang ada di peta. Ada polindes, musola, masjid, TPQ, makam umum, makam Kristen, gereja, sekolah, pasar, lapangan, balai desa, dan TPA. Nah, untuk akses jalan sudah cukup memadai karena jalan di desa saya kebanyakan sudah diaspal dan dipaving. Dan untuk sumber daya air sangat melimpah, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan untuk pertanian. Dan di Desa Grogol mempunyai potensi desa yang cukup unik, yakni potensi pabrik tahu dan tempe, dan pabrik konveksi spray, sarung guling, dan sarung bantal. Tahap yang kedua dalam proses perencanaan pembangunan pedesaan adalah diagram Venn. Diagram Venn adalah sebuah pola untuk melihat relasi pada masyarakat. Kemudian di sini kita akan menjadi tahu masalah-masalah yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian dibagi menjadi skala prioritas utama, kedua, ketiga, dan keempat. Beberapa pendapat dari masyarakat tentang skala prioritas utama antara lain kebutuhan sehari-hari, pelunasan cicilan atau hutang. Skala prioritas yang kedua, protokol kesehatan yang kurang ditaati, kebutuhan membayar listrik setiap 1 bulan sekali. Skala prioritas ketiga adalah membuka lapangan kerja baru untuk para pengangguran, bantuan BLT untuk masyarakat yang tidak tepat sasaran,
Kemudian skala prioritas keempat, yakni shopping berbelanja atau pergi berlibur holiday. Tahap yang ketiga dalam proses perencanaan pembangunan pedesaan adalah jaring-jaring makanan. Di dalam perencanaan pembangunan pedesaan, di dalamnya kita akan menemukan beberapa hal tentang pola konsumsi dari masyarakat menggunakan metode food basket. Di sini sudah ada peraga gambar produk kebutuhan yang telah saya buat. Tahap yang keempat dalam proses perencanaan pembangunan pedesaan adalah matriks scoring. Matriks scoring atau skala prioritas yang digunakan untuk membuat keputusan yang tepat dalam sebuah permasalahan yang harus dipecahkan, kemudian dibentuk dalam bentuk matriks scoring, seperti gambar yang sudah saya sajikan berikut ini. Di situ juga ada alternatif pemecahan yang mungkin bisa saja digunakan. Demikian video dari saya, terima kasih yang sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.